Iya, sebenarnya nggak jadi apa-apa, tapi kan masyarakat desa itu butuh apa namanya, butuh informasi, butuh teman di luar desa yang sering kali banyak membantu informasi gitu. BUMDes sendiri kan badan usaha milik desa, Ya. yang mana kemudian di dalam pengelolaannya masih sebagian kecil yang orientasinya mendapatkan profit. Karena salah satu tujuan BUMDes itu kan hanya untuk profit aja, tapi memberikan benefit. Desa ini hari ini itu butuh tenaga yang terampil, tenaga yang masih muda sebenarnya gitu loh. Dengan peluang-peluang tadi sebenarnya bisa dikembangkan dengan lebih jauh. Dengan terutama misalnya ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Nah, tinggal kemudian bagaimana para pemuda desa ini juga kemudian bisa masuk di persoalan-persoalan semacam itu gitu loh. Jangan hanya menunggu gitu loh. Tetapi pemuda juga bisa aktif, berinisiasi. Ini loh saya punya ini gini. Bisa nggak kemudian kira-kira bekerja sama dengan BUMDes dan lain sebagainya. Karena kemajuan di desa-desa yang lain sebagian besar dimotoli oleh para pemuda. Ya kan di sini bisa kemudian menciptakan model warung kayak begini. Ini kemudian dilakukan di desa-desa sebagai tempat nyantai, bertukar pikiran, bertukar ide untuk memajukan desa. Tapi warung terminal paling mantap sih Pak. Iya. Gak ada pelanggan dari tadi kan. Aduh. Iya Pak, ya udah Pak. Ini masih ya, nggak ada yang datang ini. Iya, warung kita hampir bangkrut. Mau tutup Pak, sepi. Tapi Bapak mau kemana ya Pak? Mau kemana Pak? Iya, kalau menjelang libur panjang biasanya saya jalan-jalan ke desa gitu ya, karena ya kadang-kadang banyak teman di sana yang kemudian suka ngajak ngobrol aja. Oh, ini sambil nunggu bis ya Pak? Iya, makanya ini apa namanya, kan agak susah kalau daerah-daerah Jawa Tengah lebih selatan gitu, agak Bapak susah. mau ke Jawa Tengah, ke desa-desa di Jawa Tengah Pak. Iya, daerah-daerah Banyumas, sana kan kita sering. Pak, panas ya Pak ya? Ya. Iya. Oke. Ya sambil sambil nunggu nanti kalau ada bis gitu siapa tahu, jadi nanti pas sore agak sorean gitu kita bisa berangkat. Boleh lah, saya numpang di sini kan? Boleh Pak, tenang. Banyak Pak yang kesini. Iya, warung ini untuk semua orang Pak. Iya, tapi untuk semua jadi terus sepi gini ya. Iya, itu dia. Karena nggak spesifik ya Pak. Iya, gitu. Kan di desa berarti berangkat sendiri Pak, nggak ada yang nemenin gitu? Sendiri kan nggak keluarga udah punya kegiatan masing-masing. Oh iya, anak pada sibuk masing-masing ya Pak. Iya, kalau sudah usia saya kayak gini-gini tuh harus tetap beraktivitas ketimbang di rumah nanti supaya kemudian tetap sehat. Betul. Salah satu adalah kegiatan kita ke desa agar kemudian nanti kita banyak bersyukur karena kehidupannya masih baik, udaranya masih bersih dan banyak hal lain di sana. Iya, beda sih Pak emang ya. Iya. Asal bikin emosi Bapak juga. di desa ada kegiatan apa Pak? Ke desa tuh rumah Iya, Pak. Ini sih teman di warga sana. Karena kita sering berbincang-bincang, berbagi pengetahuan, berbagi beberapa hal untuk bisa meningkatkan ekonomi lah. Karena pada dasarnya kalau di desa itu kan segala sesuatu mesti ekonomi menjadi ukuran pertama. Karena bukan hal yang penting, tetapi ya kita tahu lah di desa ini kan persoalan ekonominya kan pertumbuhannya sangat lambat. Beda dengan di kota-kota toh, misalnya harga duit 10.000 di desa kan berbeda kalau misalnya seperti di sini kan. Kalau di sini dapat apa? Cuman es teh sudah 10.000 ya. Di sana juga mahal sekarang. makanya sudah sana udah bisa makan pecel ya. Iya, kalau di desa udah bisa beli bakso, beli makan, beli soto. Ngomong soal ekonomi desa, Bapak di apa Pak? Di desa jadi apa Pak?
Iya, sebenarnya nggak jadi apa-apa, tapi kan masyarakat desa itu butuh apa namanya, butuh informasi, butuh teman di luar desa yang sering kali banyak membawa informasi gitu Oh, loh. Bapak sebagai informannya gitu. Iya, kadang-kadang Dipanggil karena dari kita Jakarta. kita dari Jakarta ini kan banyak teman. Oh, Ada dengan apa kawan-kawan di mahasiswa, ada kawan-kawan di aktivis, yang kemudian apa giat di pegiat desa. Lah dari situ kita kalau ke desa kita bagilah hal-hal kayak begitu, terutama untuk memajukan perekonomian mereka. emang perekonomian di desa keadaannya lagi kayak gimana, Pak? Ya kalau rata-rata sih kan seorang sekarang ini orang membayangkan bahwa dengan adanya dana desa ini kesannya itu semua urusan selesai gitu loh. Lah ini ya. Ternyata gimana Pak? Ya ternyata kan dana desa ini kan hanya sebagian besar hari ini misalnya itu kan untuk pembangunan fisik, pembangunan jalan kampung, jalan usaha tani dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jalan yang kelihatan Iya. aja gitu ya, Pak. Jadi secara langsung itu belum bisa memberikan dampak misalnya terhadap perkembangan ekonomi mereka gitu loh. Tapi saya mikirnya kayak nih jalan kan udah bagus, Iya. orang-orang jadi nyari kerja kemana-mana kan jadi gampang juga Pak. Iya. Masih nggak ngaruh gitu Pak? Lah ya maksudnya itu kan yang disebut dengan dampak tidak langsung. Oh iya Iya toh, kan sih, akan iya, berbeda gitu loh. Misalnya kalau misalnya dulu kalau dampak gak langsungnya, kalau dulu membawa pupuk dari rumah ke sawah itu kan dipikul Ya. karena jalannya masih jelek dan lain sebagainya, sudah berat, ongkos mahal dan lain sebagainya. Betul. Nah sekarang begitu ada jalan itu kan bawanya lebih mudah sehingga ongkos menjadi lebih murah. Lah itu kan dampak yang tidak langsung. Jadi yang kayak gitu-gitulah apa yang terjadi di desa lah. Inovasi-inovasi atau sesuatu yang baru ini kan penting untuk dikembangkan agar kemudian di desa ini benar-benar bisa maju sesuai dengan desa-desa yang lain sudah cukup maju gitu loh. Karena kan belajar antar masyarakat itu kan menjadi penting. Betul. Itu. Jadi sharing-sharing ya Pak. Kalau Iya. desa yang maju sharing ke desa terpencil gitu. Iya, kalau saya kan bukan pinter, tapi karena saya dapat informasi, saya misalnya nanti ke desa ini ada pengetahuan baru, itu mungkin bisa saya pertukarkan kalau saya main ke desa yang lain. Jadi pertukaran ini menjadi penting karena kemudian itu bagian dari pembelajaran yang sangat efektif. Pernah ada yang sampai nerapin nggak Pak? Kayak abis belajar gitu diterapin ke desanya. Jadi Iya. bisa sama-sama maju nih dulu. Iya ya ada, misalnya gini kemarin saya ke Indramayu, ke Darim sana kan dia sudah mulai bertani yang disesuaikan ini dengan perubahan-perubahan iklim, cuaca kayak gitu. Lah saya pas pergi kemarin ke Jawa Tengah, itu saya sampaikan di sana karena masalahnya nggak jauh berbeda. Misalnya soal air, soal macam-macam. Lah pengalaman di sini saya ceritakan gitu loh. Lah itu kemudian mereka mencoba dan juga saya kasih kontak. Kalau ada lebih jauh silahkan aja lah kontak, bisa kemudian antar masyarakat ini bisa saling berhubungan. Jadi supaya kemudian nggak tergantung dengan saya gitu loh. Nggak boleh juga ya tergantung Iya, dari orang kalau luar. masyarakat bisa saling berhubungan dengan masyarakat itu jauh lebih baik. Iya betul. Gitu Kayak loh. merasa senasib gitu Iya ya Pak, kan, mereka bisa belajar sesama karena belajar sesama itu menjadi jauh lebih mudah ketimbang kemudian belajar dari orang yang berbeda gitu loh. Jadi kalau petani akan lebih mudah belajar dari petani yang lain. Itu jadi level-level ini menjadi penting gitu loh. Lah, saya hanya mencoba menginformasikan yang ada di daerah sini ke daerah yang lain sehingga ya Pak ya. iya kayak begitulah. Sini. Iya, segitu aja lah. Ya mudah-mudahan itu manfaat kan gitu aja ya. Ini. Jadi desa itu masalahnya bukan cuma infrastruktur ya Pak ya, perekonomian masyarakat juga. Ya kalau kan toh di desa itu tuh kan komplek, gitu kita komplek. Kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat secara utuh, gitu loh. Misalnya persoalan-persoalan desa kita nuntut masalah desa, tapi itu ternyata bukan kewenangan desa. Jadi pada saat tuntutan-tuntutan itu harus disesuaikan dengan kewenangan yang desa miliki, gitu loh. Misalnya soal jalan saja. Iya. Desa itu cuma punya kewenangan membangun jalan desa. Gitu loh. Kalau sudah jalan desa, antar desa, itu sudah kewenangannya di kabupaten. Walaupun rusak, walaupun kita nggak bisa nuntut ke desa gitu loh. Ya, kayak gitu-gitu. Misalnya pengembangan ekonomi juga sama.
Gitu lah. Sekarang lagi rame ini kan soal BUMDes misalnya. Iya. Seakan-akan dengan BUMDes soal ekonomi warga itu sudah selesai. Ternyata gimana Pak? Ya, ternyata kan Prakteknya tuh. BUMDes sendiri kan badan usaha milik desa. Ya. Yang mana kemudian di dalam pengelolaannya masih sebagian kecil yang orientasinya mendapatkan profit. Karena salah satu tujuan BUMDes itu kan hanya untuk profit aja, Ya. tapi memberikan benefit. Misalnya BUMDesnya melakukan pengolahan sampah. Ya. Tidak semata-mata mencari profit. Tetapi kalau mengelola sampahnya dengan baik, lingkungannya kan jadi lebih baik. Dampak lingkungannya. Iya, jadi ini yang disebut dengan manfaat. Jadi benefit, jadi bukan profit. Oh, Gitu lah sering. Bisnis-bisnis. Lah, yang Iya, Pak, gitulah. ya. Iya, orang Tidak mikirnya menghasilkan BUMDes saja. bisnis saja. Padahal kan hal-hal yang lain yang kemudian mesti juga ditangani oleh BUMDes. Kita apa ya? Benefit lingkungannya ya. Kita buka-buka aja nih warung. Iya, bukannya Lah warung iya, ini aja, lah, profit bisa. aja. Profit boleh, tapi Iya. benefitnya ya kayak saya bisa numpang ini kan Oh, benefit juga iya, itu iya. kan. Jadi kalau di dalam kehidupan itu benefit itu adalah manfaat. Makanya kalau di dalam agama kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat, yang bisa memberikan benefit kan gitu, Iya. bukan profit. Iya. Ya toh, warung ini bagaimana dirancang bisa memberikan benefit. Salah satunya ngobrol-ngobrol kayak gini kan bisa bertukar informasi. Iya. Ya toh sih, besok kalau ada orang lain diskusi dengan saya ini loh kemarin disampaikan. Itu Iya, kan juga kemarin bisa. ngobrol beras juga Pak tuh. Betul. Saya jadi tahu harga-harganya. Itu kan syukur kalau saya juga diinformasikan hal-hal yang saya belum tahu. Sehingga kemudian saya bisa memberikan manfaat. Jadi semakin lama warung ini semakin ramai. Amin. Amin. Semoga makin banyak yang datang. Iya, banyak karena warung ini juga di samping memberikan hal-hal kayak begitu, paling tidak di setiap perbincangan ada informasi yang disampaikan. Luar biasa. Ada Pak informasinya, tapi kita bayangannya kayak informasi. Oh, itu lagi aman gitu. Ya, itu Informasi. gosip itu ya, karena Itu gosip ya, bukannya gosip karena informasi ya. gosip itu kalau nggak digosok nggak sip. Kan gosip Itu namanya. pertukaran informasi loh. Enggak, kalau nggak digosok nggak ada sih. Balik lagi ke BUMDes tadi Pak. Memang BUMDes itu apa namanya? Mereka itu membuat program langsung gitu, ataukah BUMDes itu dengan masyarakat gitu membuat program merencanakan, atau dari atas tuh udah begitu kok Ya, harus ini gitu. di dalam pembentukannya melibatkan masyarakat. Karena ini kan miliknya desa. Iya. Lah ditetapkan melalui musyawarah desa. Lah di dalam musyawarah desa inilah kemudian semua orang yang berkepentingan soal usaha-usaha itu diundang supaya bisa memberikan masukan. Nah, setelah ditetapkan pembentukan sampai program kerja itu semua ditetapkan di Musdes. Oh, dengan masyarakat. Sehingga supaya kemudian semua bisa terlibat. Itu yang proses yang benar. Itu kadang-kadang Prosesnya yang benar. Oh iya. Iya Gitu. Dan kalau yang benar itu kan semuanya selalu melibatkan semua pihak. Iya. Tapi juga tidak jarang. Ya udah dibikin aja oleh beberapa orang dianggap yang kayak begitu kan gitu, sehingga Formalitas ya Pak. Ada ya, Pak, ya. iya itu soalnya. Itu Berarti soal BUMDes. sampai sejauh ini nih BUMDes ini berpengaruhnya kepada masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi itu sejauh mana gitu, maksudnya memang Kecapai sudah nggak sih, Pak? kecapai nggak sih, benar nggak sih masyarakat desa banyak yang terbantu karena BUMDes, desa-desa banyak yang berkembang ekonominya karena BUMDes, apa justru kenyataannya nggak malah seperti itu nih, Menurun atau biasa ada aja kritik gitu, Pak? gitu untuk BUMDes tuh. Kan gini, kita harus bisa membedakan antara badan usaha milik desa dengan koperasi. Oh, Bedanya apa? Iya, kalau koperasi ini miliknya warga desa. pure punya warga karena desa punya ya. anggota. Kan? Iya. Siapa yang mendaftar anggota koperasi menjadi anggotanya. Dan tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan kesejahteraan anggota. Kalau BUMDes itu adalah dibentuk oleh pemerintah desa. Jadi ini miliknya pemerintah desa. Kalau toh dapat untung, BUMDes ini misalnya ada profit, Iya. itu diberi di samping untuk operasional dia dimasukkan sebagai pendapatan asli desa. Oh, Gitu. Makanya nanti dia tidak mengejar semata-mata profit, Iya. tapi bisa memberikan benefit manfaat kepada masyarakatnya. Itu. Jadi hasil-hasil dari BUMDes juga masuk ke pendapatan desa, Pak. Pendapatan asli desa lah, penggunaannya nanti juga ditetapkan di dalam musyawarah desa atau masuk di dalam APBD.
BUMDes. Jadi berputar Oh, ya. Ya, sirkulasinya kayak Harusnya begitu, berputar gitu. kan ya. Kalau BUMDes dengan masyarakat memang pengaruhnya tidak langsung, Oh. rata-rata. Kecuali usahanya bersentuhan langsung. Kayak Nah, melibatkan contoh usaha yang bawah ini, gitu. contoh. Kalau saya kemarin ke beberapa petani, di petani apa namanya Tadi jambu. apa? Oh, jambu. Jambu ya, jambu itu biasanya dulu setor ke pabrik. Nah, setor ke pabrik ini kan fluktuatif karena kualitas macam-macam dan lain sebagainya. Iya, Pak. Sehingga kemudian ada sebuah BUMDes yang berinisiatif. Dia yang akan setor ke pabrik dengan standar kualitasnya macam-macam. Iya. Tetapi ada margin dari petani sekian, tapi fair. Fair. Nah, misalnya dari petani misalnya 5.000, Ya. dia masuk ke 1.000. Gitu. Jadi apa namanya 6.000. Jadi ada keuntungan di sana. Nah, itu kan kalau itu kan langsung. Ya. Karena bagi petani jambu tadi manfaatnya langsung karena terlibat di dalam bisnis yang bersentuhan. Tapi sebagian besar memang bisnisnya tidak bersentuhan. Oh iya. Gitu. Ya, itu kan masyarakat secara luas nih, Pak. Iya. Saya kayak pengen tahu deh, kira-kira kayak anak muda desa nih. Iya. Kan Iya. kadang kita nih aja nggak tahu BUMDes tuh bedanya sama koperasi apa. Kira-kira buat kayak ya teman-teman muda gitu, gimana sih Pak supaya bisa lebih aware soal perekonomian desa atau ke BUMDes ini kontribusinya seperti apa sih baiknya gitu? Ya sebenarnya kan gini, desa ini hari ini itu butuh apa tenaga yang terampil, tenaga yang masih muda sebenarnya gitu loh. Dengan peluang-peluang tadi sebenarnya bisa dikembangkan dengan lebih jauh. Dengan terutama misalnya ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Lah tinggal kemudian bagaimana para pemuda desa ini juga kemudian bisa masuk di persoalan-persoalan semacam itu gitu loh. Jangan hanya menunggu gitu loh. Tetapi pemuda juga bisa aktif berinisiasi. Ini loh saya punya ini gini. Bisa nggak kemudian kira-kira bekerja sama dengan BUMDes dan lain sebagainya. Ide-ide masukan-masukan Iya, benefit yang kita pengenin tuh kayak gini loh buat lingkungan desa. Iya, gitu. saya ini punya ini loh, saya punya ini punya itu kan gitu. Kalau nggak gitu kan nggak tahu. Berarti anak muda boleh ikut musyawarah desa itu kan? Seharusnya terlibat gitu loh. Jadi karena kemudian kita berharap dengan pemuda yang semakin giat, maka kemudian dia akan semakin baik, terutama untuk masa depan desa itu sendiri. Jadi harus aktif anak muda ini, jangan nunggu lah. Sudah saatnya lah ya berinisiatif gitu. Mengajukan diri, oh saya nih ada Iya, ide-ide saya seperti ini. punya ide inilah bagaimana kemudian menyampaikan itu kepada misalnya ke pihak pemerintah desa, kepada pihak BUMDes, kepada kelompok-kelompok yang ada. Karena kemajuan di desa-desa yang lain sebagian besar dimotali oleh para pemuda yang relatif pikiran-pikirannya lebih maju toh. Iya. Sekarang harusnya banyak yang lebih berperan lah pemuda ya Pak ya. Iya, karena ya apapun mereka lah sebenarnya motor pembangunan di desa. Gitu. Kalau yang tua-tua ini kan sudah nunggu aja lah ya. Sedang kian aja. Loh, memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang harus terlibat. Berarti itu salah satu tipsnya ya Pak Ya. buat mengatasi tantangan di Mau tidak mau gitu loh. Pada saat di kota sudah jenuh dengan lapangan pekerjaan, sebenarnya desa itu kan memberikan ruang untuk itu. Ruang untuk gitu. Iya. Ada tips lain Pak selain melibatkan pemuda untuk kayak Menghadapi tantangan. Iya, menghadapi tantangan perekonomian desa sekarang gitu. Ya, sekarang ini kan zamannya sudah berubah ya. Bagaimana kemudian desa ini bisa paling tidak itu mengetahui potensinya apa. Jadi setelah mengenali potensi ini, apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang ada. Sudah. Kalau desanya sendiri aja belum tahu potensinya kan bingung mau apa yang dikembangkan. Kalau potensinya pertanian, kira-kira seperti apa yang mau dikembangkan? Kalau potensinya wisata, misalnya apa yang diperkembangkan kayak begitu. Dan ya potensi lah setelah potensi tahu, barulah kemudian kita mengajak bersama-sama. Ngajak orang-orang yang ada di desa itu berpikir tentang hal yang sama tadi. Ini bagaimana ke depannya. Yang paling penting kan pertemuan kayak gini lah, kayak di warung-warung gini, bagaimana warung-warung kayak gini ini muncul di desa sebagai sebuah alat untuk saling berkomunikasi, bertukar ide, bertukar gagasan. Karena biasanya ide-ide yang muncul itu dari forum-forum yang tidak formal. Seperti nongkrong di warung kayak gini. Buka cabangnya di desa ya. Kita harusnya buka warung di desa, ngobrol sama teman-teman di sana, betul. Teman-teman muda yang mau ngobrol-ngobrol juga di warung atau pengen buka warung kayak kita? Iya, kan bisa berkomunikasi di sini toh, di sini. Siapa tahu Ya paling tukaran informasi tadi ya Pak ya. Betul. Asal bukan Digosok makin sip tadi. Iya. Jangan dikembangkan dengan baik, tapi dengan konsep waralaba, tetapi tidak pertimbangan ekonomi.
Iya kan di sini bisa kemudian menciptakan model warung kayak begini. Ini kemudian dilakukan di desa-desa sebagai tempat nyantai, bertukar pikiran, bertukar ide untuk memajukan desa. Tapi orang terminal paling mantap sih Pak. Iya, warung terminal paling mantap. Nah, kayak gitu lah. Terminal itu adalah tempat bertemunya orang, Iya betul. berkumpulnya orang. Disitulah sebenarnya. Nah, kalau tempat bertemu itu mesti harus diisi dengan hal-hal yang positif. Karena juga nggak jarang terminal menjadi orang takut. Karena di situ pikir isinya adalah preman yang akan kemudian bertindak kriminal. Betul. Nah, warung ini sudah memberi kesan berbeda. Terminal ini menjadi sangat familiar dengan siapapun karena ada warung ini. Jadi orang lah seneng nanti kalau setiap mampir mesti ke lewat terminal sini mampir. Itulah filosofis dari podcast warung terminal ya. dari Bapak Iya. Nata. Namanya Iya. kita namanya banget. Nah itulah karena kalau kita ini belum sudah asik gitu sampai lupa gitu kan. Iya. Lupa. Iya. Namanya siapa? Nama saya Nanang. Mbak Nah, Nanang. orang biasanya nyebut pegiat desa karena Pegiat suka ke desa. desa-desa. Oh iya, kita harus ikut Bapak Nanang untuk ke desa-desa gini, Iya. Ini Mbak. sekarang masih pergi terminal. Iya, nggak pegiat apa-apa. warung. Paling tidak itu kan kemudian kita punya kekhususan masing-masing lah. Betul. Sehingga kalau sama-sama pegiat desa nggak rame karena tidak saling bertukar. Oh iya, betul. Itu apa namanya, perbedaan itu jangan dicari bedanya, tapi bisa saling menutupi. Iya dong. Iya. Iya, mengisi. saling mengisi karena perbedaan bisa saling mengisi. Karena sama enggak, tidak selamanya sama itu baik. Oh. Ya contoh sendal lah, kalau kiri semua kan nggak bisa kamu pakai, sepatu juga sama. Berarti pesannya satu ya Pak, berani beda. Ya, berarti beda, berarti bilangnya untuk saling Kalau mengisi. iya, kan gitu. pasangan juga kan saling melengkapi. Iya, Ini gitu. ya, obrolannya sampai sana nih Pak. Loh, iya kan agak gitu. Jadi intinya bahwa kita jangan alergi terhadap perbedaan. Nah gitu teman-teman. Nah, teman-teman yang didengarin podcast Warung Terminal, jangan pernah merasa kalau berbeda itu buruk gitu ya. Iya. Kita sama-sama saling mengisi, Bertukar mengembangkan informasi, desa masing-masing ya. iya. Mengembangkan desanya, mulai dari perekonomiannya atau berkontribusi secara mungkin ide buat desanya. Pengennya apa sih untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya gitu. Terutama kan. anak-anak muda di desa nih yang Iya. harus segera menjadi Iya. pegiat-pegiat desa juga. Iya, jangan sampai kemudian pemuda desa nunggu. Harus aktif, iya. kreatif dan kemudian Iya, menjadi betul. pimpin di depan. Barangkali ingin menjadi pegiat desa next stop dari Pak Nanang gitu kan. Silahkan. Silahkan di desanya masing-masing gitu. Iya. Jangan lupa juga teman-teman juga bisa sharing gimana kondisi desanya, yang mungkin juga ada pegiat desa dari teman-teman muda, bisa Komen komentar di bawah. di bawah. Dan podcast Warung Terminal ini akan tayang di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga di Spotify. Spotify. Jangan lupa like Komen, dan subscribe. Jadi sebelum itu, tapi kita mau jargon dulu Pak. Iya. Kita mengajarkan Pak. Kita main jargon. Gimana Jadi, jargonnya? nanti saya bilang podcast Warung Terminal, Hah? kita semua bareng-bareng yuk mampir sini ngobrolin pangan. Nah, Oke, yuk kita mulai. Ayo. Siap, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Sampai jumpa. Bapak bisnya udah nunggu. Iya, terima kasih ya. Sampai lain waktu saya mampir di sini lagi. Terima kasih ya. Nanti Oke, mampir sini lagi ya, Pak. alhamdulillah. Terima Oke, kasih ya. terima kasih. Pemuda desa Pak. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.